Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar SMK dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan materi mata pelajaran PKN kelas 10 semester ganjil. Bahasannya adalah kompetensi dasar menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Pada materi ini nanti akan ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar. Tulis nama dan kelas, dan jangan lupa selesai nonton silahkan subscribe, like, and share. Pada pertemuan pertama, materi yang akan kita bahas adalah tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila diambil dari sebuah buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Kata Pancasila itu berarti panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar sebagai dasar untuk kita melaksanakan penyelenggaraan negara. Apa 5 dasar itu atau 5 sila itu? Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Setiap penyelenggara negara harus memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebab seseorang yang tidak memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka dikhawatirkan dalam penyelenggaraan negara dia tidak berlandaskan aturan-aturan yang diturunkan oleh Tuhan. Karena itu ketuhanan yang Maha Esa menjadi penting bagi para penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya, sehingga keimanannya kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi sesuatu nilai yang terpatri dalam kepribadiannya, sehingga dalam penyelenggaraan negara dia akan takut terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena itu setiap para penyelenggara negara ketika dia akan memulai melaksanakan pemerintahan, maka dia akan disumpah yang disebut dengan sumpah jabatan. Bagi yang beragama Islam disumpah dengan cara Islam, dan bagi yang non-muslim disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu artinya apa? Setiap penyelenggara negara harus berketuhanan yang Maha Esa, sehingga diharapkan para penyelenggara yang menyelenggarakan negara ini atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, dia akan tahu apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini menjadi dasar buat para penyelenggara agar mereka dalam melaksanakan tugasnya, mereka lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab apabila para penyelenggara sudah tidak lagi mau menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab ketika dia melaksanakan tugasnya, maka yang terjadi adalah mereka melanggar hak-hak manusia. Dan ketika para penyelenggara sudah melanggar hak-hak dasar manusia, maka mereka telah
jauh dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara, orang yang menyelenggarakan negara ini dia harus lebih mengutamakan persatuan. Tidak ada warga negara kelas 1. Semuanya diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki begitu banyak budaya, begitu banyak agama, begitu banyak etnis, begitu banyak bahasa, begitu banyak hal-hal yang beragam, dan keragaman itu sesungguhnya menjadi warna buat kita bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika telah mengikat kita. Kita boleh berbeda, tetapi kita punya tujuan yang sama, yaitu cita-cita negara Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa persatuan, maka kita tidak bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu menjadi sebuah bukti negara ini dalam penyelenggaraannya di atas dasar kerakyatan atau demokrasi. Abraham Lincoln pernah mengemukakan demokrasi itu adalah government by people, from people, for people. Pemerintahan yang dilaksanakan from people, dari rakyat, by people, oleh rakyat, dan for people, untuk rakyat. Karena itu demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya rakyat yang berdaulat di negeri ini. Kedaulatan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Karena itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan menjadi sebuah demokrasi yang dijalankan oleh penyelenggara negara, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial harus diperjuangkan oleh para penyelenggara negara. Tidak boleh ada orang yang diperlakukan tidak adil. Tidak boleh ada orang yang didiskreditkan berdasarkan agama, kepercayaan, warna kulit, etnis, keturunan. Tidak boleh dibedakan berdasarkan itu, karena itu termasuk melanggar SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus tertanam kepada para penyelenggara negara agar mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara negara, baik dia sebagai seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati atau wali kota, dan mereka memiliki bawahan, mereka memiliki para pembantu dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, maka mereka harus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan adil dalam berbagai kehidupan,
baik dalam hukum, dalam politik, dalam ekonomi, dalam berbagai situasi. Keadilan ini harus ditegakkan, dan keadilan itu bukan hanya diperuntukkan untuk golongan dan kelompoknya semata-mata, tapi keadilan juga harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan sila yang terdapat dalam Pancasila, yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga sila persatuan Indonesia, yang keempat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu harus terpatri dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Orang-orang yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan negara ini, maka Pancasila menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah nilai yang harus dikedepankan dan dicita-citakan untuk mewujudkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertora harjo. Mudah-mudahan nilai-nilai Pancasila bisa diwujudkan oleh para penyelenggara di negara ini. Demikian materi PKN kelas 10 untuk SMK. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pelajar. Dari saya cukup sekian, dan saya harapkan bagi Anda yang sudah menonton video ini untuk memberikan komentar dan menjawab 5 pertanyaan yang nanti akan tertera di bawah ini. Setelah itu subscribe, like, and share. Saya Muhammad Irwan, guru mata pelajaran PKN. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.